aku menemukan dirimu. Suami premanku ternyata Sultan. Bab 421. Ini Pak RT. Safina menyerahkan dokumen yang dibutuhkan. Makasih ya Mbak. Maaf sudah mengganggu. Balas Pak RT. Karena urusan saya sudah selesai, saya mau langsung pamit. Pak RT langsung bangun dari duduknya. Setelah itu keluar dari rumah. Dia RT di sini. Tapi juga dosen di universitas ternama, ungkap Safina pada Kania. Kania hanya mengangguk pelan. Toh dia pun tahu akan hal itu. Dia orangnya baik. Tapi entah kenapa belum memiliki pasangan. Padahal sudah mapan juga, lanjut Safina. Terus. Kening Kania mengernyit. Sepertinya kalian cocok. Sama-sama terpelajar. Kalau kamu mau, aku akan. Aku gak mau, potong Kania cepat. Kalau kamu berniat jodoh-jodohkan aku sama dia, aku gak mau. Aku gak mau mendengar lagi kata-kata hinaan. Aku juga gak mau lagi menerima perjodohan karena salah satu pihak mengharapkan keuntungan. Aku gak mau, lanjut Kania tegas. Baiklah. Maafkan aku, ya. Aku hanya bermaksud membantumu, tapi kalau kamu keberatan, gak apa-apa. Aku gak akan lakuin lagi, balas Safina tak enak. Padahal semula sudah yakin jika Kania akan menyukai sosok Pak RT. Seminggu sudah terlewat dari hari perkiraan lahir bayi yang dikandung Alicia. Namun bayi itu masih saja anteng dan tak ada tanda-tanda mau segera keluar. Sakit perut sebagai pertanda akan melahirkan itu belum kunjung datang. Hanya mules sesekali datang sekilas. Itu pun teramat jarang. Sayang, ini sudah waktunya kamu lahir, nak. Kenapa belum mau keluar? Raka mengelus-elus perut sang istri lembut. Mengecupnya berkali-kali penuh kasih sayang. Kata dokter kalau sampai besok belum lahiran juga, kita harus periksa, tutur Alicia. Iya, sayang. Besok kita ke dokter ya. Timpal Raka. Alicia mengangguk kecil. Tangannya sesekali mengurut pinggang yang terasa pegal. Aku siap-siap ke masjid dulu. Nanti setelah pulang, kita ngaji bareng. Imbuh Raka. Iya, Mas. Bawa payung. Hati-hati jalannya, licin. Alicia mengingatkan. Siap, sayang. Raka menyahut seraya mengenakan baju koko dan sarung. Aku berangkat ya, lanjutnya. 18. Alicia menutup pintu kembali. Dengan tangan menyangga pinggang, ia berjalan. Sudah cukup kesulitan karena perutnya yang kian besar. Dia pun mendirikan salat sendirian. Dengan khusyuk. Setelah selesai, dia berdoa minta kelancaran untuk kelahiran anaknya. Ya Allah, hamba tahu hamba banyak dosa. Bahkan buih di lautan tak ada apa-apanya dibanding dosa-dosa yang pernah hamba perbuat selama hidup. Tapi hamba mohon ya Allah, banyaknya dosa-dosa itu jangan sampai mempersulit proses kelahiran hamba. Tolong beri kelancaran juga keselamatan untuk bayi hamba. Hamba mohon ya Allah. Jika bukan hamba, setidaknya untuk bayi yang masih suci tanpa noda di perut hamba. Allahumma yasir wa ala tuasir. Alicia mengusap wajahnya pelan seiring doa yang selesai. Kadang terlintas di benaknya andai dia tak selamat saat melahirkan nanti. Pikiran buruk yang menghantui kebanyakan ibu hamil. Saat mengingat hal itu, Alicia buru-buru beristighfar.
Mengenyahkan ketakutan yang justru akan berdampak buruk pada pikirannya. Apapun yang terjadi nanti, semua adalah takdirnya. Tak ada satupun manusia yang bisa mengubah. Assalamualaikum. Mata Alicia berbinar mendengar salam diiringi pintu yang terbuka. Lalu muncullah Raka dengan senyum hangatnya. Senyum yang selalu mampu menggetarkan hati Alicia. Dan membuatnya jatuh cinta kesekian ratus kalinya pada sosok halalnya tersebut. Waalaikumsalam. Alicia menyahut dibarengi dengan senyuman pula. Ia lalu mendongak, mengambil 2 buah Al-Quran yang disimpan di rak buku. Wah, semangat sekali ngajinya. Tutur Raka sembari mengambil posisi di hadapan Alicia. Iya dong. Harus, balas Alicia. Berikan kebiasaan baik untuk bayi kita sejak ia masih dalam kandungan. Apalagi saat sudah lahir nanti. Mas harus tetap sering-sering membuat dia mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, lanjut Alicia. Bukan aku, tapi kita, ralat Raka. Alicia tersenyum. Doakan aku diberi keselamatan saat berjihad melahirkan anak kita nanti. Itu pasti, sayang. Aku selalu berdoa untuk keselamatanmu dan bayi kita, balas Raka. Alicia tersenyum merekah. Setelah itu keduanya memulai mengaji bersama. Membaca surat Maryam dari awal hingga tuntas. Lantunan ayat-ayat itulah yang membuat Alicia merasa tenang. Tak lagi diliputi ketakutan dan ketegangan. Selain itu, lantunan sholawat yang selalu dilakukan Raka selalu berhasil mengantarnya untuk tidur. Setiap malam, seperti halnya malam ini, Raka selalu melantunkan sholawat. Sembari memijat kaki Alicia yang sedikit membengkak atau mengusap-usap lembut punggungnya. Ibu hamil 9 itu memang sudah cukup kesulitan untuk tidur. Perut yang besar, membuat ia kesulitan mencari posisi yang nyaman. Janin yang besar juga membuat kandung kemihnya seringkali terasa penuh hingga berkali-kali terbangun di malam hari. 19. Ken. Kematan yang dirasakan hampir seluruh ibu hamil. Meski begitu, tak pernah ada keluhan yang keluar dari mulut Alicia. Dia justru mensyukuri semuanya. Bersyukur bisa merasakan Ken. Kematan tersebut. Diberi kesempatan bagaimana rasanya dan beratnya perjuangan seorang ibu. Besoknya, sesuai jadwal, Alicia diharuskan kembali mengecek kandungannya. Bersama Raka, dia datang ke dokter kandungan langganannya. Di atas R4 jang, Alicia berbaring. Kedua kakinya ditekuk dengan bagian perut terbuka. Sebuah benda digerakkan di atas perutnya tersebut. Pelan-pelan, menyeluruh. Kening dokter yang menangani Alicia sesekali terlihat berkerut. Sedangkan di kursi, Raka duduk dengan wajah yang diliputi ketegangan. Apalagi melihat raut wajah dokter tersebut. Matanya juga sesekali berpindah pada layar USG. Bagaimana, dok? Apa semua baik-baik saja? Tanya Raka saat dokter tersebut selesai memeriksa Alicia. Alicia pun sudah kembali duduk di sebelah Raka. Dia sama tegangnya dengan sang suami. Menunggu sang dokter untuk berbicara. Meski Alicia merasa, jika sikap dokternya kali ini sedikit berbeda dari biasanya. Tak terlihat keceriaan dan senyuman di wajahnya. 20. Jadi gimana, dok? Istri dan anak saya baik-baik saja kan? Ulang Raka. Dokter tersebut tersenyum tipis. Dari hasil pemeriksaan,
ternyata istri Anda mengalami plasenta previa, di mana plasenta menghalangi jalan lahir, ungkap dokter. Plasenta previa. Ulang Alicia. Apa itu artinya saya tidak bisa melahirkan secara normal? Dokter mengangguk membenarkan. Tidak bisa, karena itu berbahaya untuk ibu dan janin. Dan dari hasil pemeriksaan tadi, terlihat kalau air ketuban sudah mulai berkurang. Jadi demi kebaikan, harus segera dilakukan operasi caesar. Karena jika janin terlanjur minum air ketuban, itu akan sangat berbahaya dan bisa berakibat fatal. Alicia dan Raka langsung saling tatap. Kalau gitu segerakan, dok. Pinta Raka buru-buru. Baiklah. Operasi akan dilakukan besok. Jadwalnya sekitar jam 11 siang. Pastikan ibu hamil berpuasa dulu selama 6-8 jam. Dokter akhirnya memutuskan setelah melihat jadwal kerjanya. Baik, dok. Raka mengangguk cepat. Setelah sempat berkonsultasi sebentar, Raka dan Alicia akhirnya pamit. Mereka langsung pulang menuju rumah. Sepanjang perjalanan, Alicia hanya terdiam. Dia lebih banyak melamun. Sayang, hai, kamu kenapa? Raka mengambil tangan Alicia dan menggenggamnya. Aku. Gak apa-apa kok, Mas. Cuma sedih aja gak bisa merasakan melahirkan normal seperti keinginanku. Aku juga takut. Gak tahu kenapa takut aja, jawab Alicia. Caesar ataupun normal sama saja. Sama-sama berjuang. Yang terpenting kan kamu sama bayi kita sehat selamat, balas Raka lembut. Satu lagi, jangan takut. Pasrahkan semuanya pada Allah. Yakinkan diri kalau Allah akan memberikan kemudahan dan kelancaran. Bukankah ini adalah waktu yang selama ini kita tunggu-tunggu? Bertemu dengan buah hati kita, lanjut Raka. Alicia akhirnya tersenyum penuh binar harapan. Bayangan pertemuan dengan calon buah hatinya mengalahkan segala rasa takut dan khawatir yang semula berkecamuk. Sudah ya, jangan banyak pikiran. Sekarang waktunya kamu istirahat biar besok fit menghadapi operasi, imbuh Raka. Alicia mengangguk penuh senyuman. Mampir dulu ke rumah ibu ya. Biar sekalian minta doa. Oke, sayang. Raka pun segera membelokkan mobilnya menuju rumah mertuanya. Tak butuh waktu lama, mobil itu berhenti tepat di depan rumah orang tua Alicia. Raka bergegas turun, lalu membantu Alicia menuruni mobil dengan hati-hati. Menuntunnya menuju teras. 21. Ya ampun, Syah. Alia yang mendengar deru mesin mobil langsung keluar. Menyapa sang putri dan memeluknya. Masuk-masuk. Alia merangkul pundak Alicia dan mengajaknya memasuki rumah. Membantu putrinya itu untuk duduk di sofa. Alicia habis dari dokter, Bu, kata Alicia. Ia lalu menceritakan apa yang dokter katakan. Alicia mau minta doanya dari ibu. Biar operasi besok dilancarkan, lanjutnya. Tentu saja, Syah. Selain pasti mendoakannya, ibu juga ingin nemenin kamu besok. Ibu ingin ada selalu di dekatmu, timpal Alia. Kamu jangan takut, ya. Operasi caesar gak menakutkan kok. Ibu juga dulu melahirkan kamu secara caesar, lanjutnya menenangkan. Sebelum lahiran besok, Alicia mau makan masakan ibu, boleh? Tanya Alicia manja. Meski ia sekarang adalah calon ibu, tapi dia masih seorang anak yang tetap butuh ibunya. Tentu saja boleh.
Mau dimasakin apa? Biar ibu masak sekarang, timpal Alia antusias. Seorang ibu akan tetap bersemangat membahagiakan anaknya, sebesar apapun anaknya itu. Usia bukankah patokan? Aku mau nasi bakar kemangi buatan ibu. Setiap ibu bikin itu gak pernah gagal rasanya, pinta Alicia. Siap. Ibu bikinin dulu ya. Alia beranjak dari duduknya. Nak Raka, titip Alicia dulu. Iya, Bu. Jangan khawatir. Raka tersenyum ramah. Maaf ya, Bu, malah direpotkan. Gak repot. Ibu senang malahan, balas Alia. Ia segera berlalu menuju dapur. Meninggalkan Alicia dan Raka di ruang depan. Kini, sikapnya sudah tak pernah lagi ketus pada Raka. Tentu karena kini menantunya itu adalah orang berada. Bahkan perekonomian dirinya pun ditopang oleh Raka. Hingga tak heran, sikap hormat sekarang selalu ditunjukkan Alia pada sang menantu. Menjelang sore, setelah perutnya kenyang dan berdiam diri dulu di rumah orang tuanya, Raka dan Alicia segera pulang ke pesantren. Di rumah, mereka kembali mengecek alat-alat bayi dan ibunya yang besok akan dibawa ke RS. Memastikan semua sudah siap dan tak ada yang terlewat. Semalaman, Raka terus berada di samping sang istri. Menguatkan dan memberi dukungan. Keduanya bahkan mendirikan salat tahajud berjamaah dan berdoa minta kelancaran. Raka bahkan membuatkan telur rebus dan segelas susu untuk istrinya itu di waktu dini hari tersebut. Mengingat setelah subuh, Alicia harus mulai berpuasa untuk persiapan operasi. Makan yang banyak, tutur Raka. Ia mengulurkan piring berisi 2 buah telur rebus yang sudah dikupas, 1 buah roti coklat dan segelas susu putih hangat. Awalnya, Alicia memakan itu dengan malas-malasan. Tapi mengingat pertemuan dirinya dengan sang buah hati membuat Alicia memaksakan diri. Perutnya pun lumayan kenyang. Setelah salat subuh, Alicia kembali tidur karena kurang istirahat semalam. Sedangkan Raka langsung 22. Mengerjakan pekerjaan rumah dan membuat sarapan untuk dirinya sendiri. Ia juga mengecek kondisi mobil, memastikan kendaraannya itu baik-baik saja. Saat pagi datang, Alicia dan Raka segera bersiap untuk keres. Tak lupa, Raka mendatangi Abah dan Bu Nyai untuk meminta doa. Setelah itu barulah menuju rumah Alia untuk menjemput ibunya itu. Dari sana, barulah langsung menuju RS. Sampai di RS, Alicia langsung persiapan untuk operasi. Sebelumnya dia melakukan serangkaian tes terlebih dahulu. Setelah dinyatakan siap, barulah tim dokter bersiap. Operasi akan segera dimulai, tutur dokter pada Raka. Raka mengangguk. Lah menghampiri Alicia yang sudah ada di brangkar RS. Menggenggam tangan istrinya itu. Erat. Sayang, tenang ya. Jangan takut, jangan tegang. Yakin pasti semuanya baik-baik saja. Aku ada di sini. Tutur Raka. Dia mengecup kening Alicia sebelum brangkar istrinya itu didorong menuju kamar operasi. Tangan Raka dan Alicia saling bertautan seiring roda brangkar yang menjauh. Tatapan keduanya sempat bertemu dan saling mengunci hingga akhirnya terpisah karena pintu ruangan yang ditutup rapat. Raka mengembuskan napas panjang. Matanya terpejam dan melangitkan doa di dalam hati. Andai bisa, ingin sekali ia menemani istrinya itu di dalam.
Sayangnya tim dokter tidak memberi izin. Hingga Raka hanya bisa menunggu di luar ditemani kedua orang tua Alicia. Menunggu sambil terus berjalan bola-balik di sekitar. Sekedar untuk menyamarkan kegelisahan dan kekhawatiran. Nak Raka, duduklah. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja, tutur ayahnya Alicia. Raka mengangguk lalu duduk di samping ayah mertuanya itu. Bibirnya terus bergerak-gerak menandakan doanya tak pernah putus. Jantungnya berdebar kencang saat menatap ke arah pintu. Cukup lama tapi belum terdengar suara tangisan. Hingga Raka dibuat semakin resah dan gelisah. Takut, cemas, semuanya bercampur menjadi satu. Bagaimana tidak, ini pengalaman pertama dia menemani istri yang melahirkan. Bertepatan dengan azan zuhur, suara tangis bayi terdengar. Senyum Raka langsung sumringah dengan mata berkaca-kaca meski pintu ruangan itu belum kunjung terbuka. Sepertinya bayinya sudah lahir, imbu Alia dengan air mata menetes. Iya, Bu. Bapak barusan mendengarnya. Semoga saja Alicia dan bayinya sehat dan selamat, balas ayahnya Alicia dengan mata yang juga mulai basah. Bahagia, terharu, tapi juga penasaran kini berjejalan di hati mereka. Untuk pertama kalinya, kini mereka memiliki cucu dan berstatuskan sebagai kakek nenek. Setelah cukup lama, pintu akhirnya terbuka. Dokter keluar dengan embusan napas lega. Sarung tangan yang masih membungkus langsung dilepaskannya. Bagaimana anak dan istri saya, Dok? Raka langsung menghampiri dengan tak sabaran. Alhamdulillah, ibu dan bayinya selamat. Bayinya perempuan. Selamat ya. Tutur dokter penuh senyuman. 23. Alhamdulillah. Raka langsung mengusap wajahnya diiringi rasa syukur yang tiada terkira. Air mata menetes begitu saja dari kelopaknya tanpa bisa dicegah. Begitupun dengan kedua orang tua Alicia. Mereka nampak bahagia bercampur haru. Sebentar lagi baru bisa ditemui. Sekali lagi selamat. Lanjut dokter. Raka mengangguk. Terima kasih, Dok. Dokter itu pun segera berlalu pergi. Sedangkan Raka menunggu dengan tak sabaran untuk segera menemui anak dan istrinya. Pasien sudah bisa ditemui, tutur seorang perawat. Dengan sigap, Raka langsung berdiri dan berjalan cepat memasuki ruangan. Sedangkan Alia yang hampir menyusul menantunya itu dicegat oleh sang suami. Biarkan Raka duluan. Beri dia waktu. Tutur ayahnya Alicia. Alia akhirnya mengerti. Dia kembali duduk di tempatnya semula. Sedangkan Raka langsung melangkah mendekati R4 Jang di mana Alicia terbaring di atasnya. Istrinya itu nampak lemah tapi wajahnya penuh senyuman dan pancaran kebahagiaan. Mas, anak kita sudah lahir. Dia perempuan, tutur Alicia dengan suara bergetar. Haru dan bahagia tiada terkira. Raka mengangguk. Matanya semakin basah. Ia menggenggam tangan Alicia dan berkali-kali menciumi kening istrinya itu. Makasih ya, sayang. Terima kasih sudah berjuang demi putri kita. Terima kasih sudah berkorban nyawa demi memberiku gelar seorang ayah. Terima kasih untuk semuanya. Kata Raka yang suaranya sama-sama bergetar. Gak perlu ada kata terima kasih, karena ini pun adalah impianku. Menjadi seorang ibu. Aku benar-benar bahagia dan bersyukur.
Aku gak menyangka bisa ada di posisi sekarang, timpal Alicia. Suaranya masih lemah dan parau. Raka mengangguk sambil tersenyum. Dia tak lagi berkata karena keburu ada suster yang mendekat. Pak, ini bayinya. Silakan diasani dulu. Perawat itu mengulurkan bayi yang masih sangat merah dan mungil kepada Raka. Dengan tangan gemetar dan bahagia yang membuncah, Raka menerima bayinya dengan sangat hati-hati. Dia menatap bayi perempuan yang kini ada dalam gendongannya dengan bercucuran air mata. Putriku. Ya Allah, ini putriku, sambut Raka dengan suara parau. Ia lalu mulai mengumandangkan azan dengan suara masih bergetar. La ilaha illallah. Setelah selesai, Raka sempat menunduk. Mengecup pelan pipi kemerahan sang bayi. Lembut sekali. Menimbulkan desir bahagia luar biasa di hatinya. 24. Mari, Pak. Suster itu mengambil kembali sang bayi dari pangkuan Raka. Silakan disusui dulu. Pelan-pelan saja. Sebagai pemanasan. Suster itu kemudian memberikan bayinya pada Alicia. Biar saya bantu, kata suster. Sebagai ibu baru, Alicia cukup kebingungan dan kesulitan. Lalu diberi arahan oleh suster. Hingga akhirnya ia bisa merasakan bagaimana mulut bayinya akhirnya menemukan sumber kehidupannya. Tak tahu lagi harus berkata apa. Hanya rasa syukur yang semakin membubung tinggi dan sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata saking bahagianya momen itu untuk sepasang orang tua baru. Melihat Alicia yang sedang belajar menafsui sang putri, Raka dibuat semakin haru. Ia juga semakin bangga dan mencintai istrinya itu. Melihat perjuangan langsung sang istri di meja operasi yang bertaruh nyawa, Raka berjanji dalam hatinya untuk tidak pernah menorehkan luka di hati istrinya itu. Sakitnya mengandung, sakitnya melahirkan, sakitnya menafsui sudah cukup berat untuk seorang wanita. Tak ingin lagi ditambah dengan luka hati yang harus ditanggung seumur hidup. Aku janji akan selalu berusaha membahagiakanmu dan anak kita, tutur Raka. Dia mengusap-usap lembut tangan istrinya yang masih berjuang untuk menafsui. Anak-anak, Mas, ralat Alicia. Oh, iya. Raka tersenyum merekah. Ia baru sadar kalau anaknya kini sudah 2. Naufan dan bayi perempuan yang baru saja dilahirkan. Setelah mengira Raka cukup puas bertemu dengan anak istrinya, barulah kedua orang tua Alicia ikut memasuki ruangan. Keduanya langsung menangis begitu melihat sang cucu. Kabar kelahiran itu Raka umumkan penuh kebahagiaan dan rasa bangga. Dikirim ke grup pesantren juga mengabari Davin dan Ricky. Tak lupa mengabari Rangga sebagai orang kepercayaannya. Tak heran, setelah itu, ponsel Raka terus saja bersuara. Menerima banyak sekali telepon maupun pesan. Mereka semua mengirimkan selamat dan doa untuk sepasang orang tua baru dan bayinya. Ayu yang menerima kabar itu bahkan langsung melakukan panggilan video pada Alicia. Selamat ya, Sya. Masya Allah, sehat-sehat untuk ibu dan bayinya, tutur Ayu antusias. Semoga aku bisa langsung ke sana buat besuk. Nunggu waktu luang Mas Davin dulu, lanjutnya. Amin. Makasih banyak ya. Kalau repot gak apa-apa. Rencananya setelah lebih dari 40 hari nanti, aku sama Mas Raka juga mau ke sana. Entah mau tetap tinggal di sana atau cuma berkunjung, balas Alicia. Masya Allah,
senangnya kalau pindahan lagi ke sini, Sya. Biar deketan. Anak-anak juga bisa tumbuh besar bareng, timpal Ayu. Insya Allah, Yu. Lihat nanti ya. Aku diskusikan dulu matang-matang sama Mas Raka, sahut Alisya. Iya, Sya. Ambil yang menurut kalian terbaik aja, timpal Ayu. Kalau gitu udah dulu ya. Kamu istirahat yang banyak biar cepat pulih. Sekali lagi selamat, lanjutnya sebelum menutup panggilan. Alhamdulillah banyak yang sayang dan perhatian sama kita ya, sayang. Sampai-sampai ponsel Mas saja dari 25. Tadi rame terus, kata Raka pada Alisya. Alisya tersenyum. Itu karena Mas orang baik. Aku orang baik. Raka menunjuk dirinya sendiri sambil tertawa. Justru kamu yang orang baik. Istri salehahku. Bukan, kita hanya dua orang yang sedang berusaha sama-sama memperbaiki diri. Semoga Allah meridhoi ya, balas Alisya merendah. Amin. Ternyata benar ya, baru berusaha jadi orang baik saja, kita sudah dikelilingi orang-orang baik, timpal Raka. Alisya tersenyum manis. Matanya mulai sayu dan tubuhnya masih lemah. Istirahat ya. Bayi kita biar aku yang jaga. Ada ibu sama ayah juga, tutur Raka. Ia menyelimuti istrinya itu lalu mengecup keningnya hangat. Besoknya, beberapa ustadz-ustadzah mulai berdatangan. Membesuk ibu dan bayinya. Tak jarang, mereka membawa buah tangan atau kado. Begitupun Abah yang datang sekeluarga. Mereka memasuki ruang rawat VVIP di mana Alisya dan bayinya berada. Belum diperbolehkan pulang. Abah masuk dengan penuh senyuman. Bu Nyai dengan senyum tipisnya, Amira dengan senyum bercampur kegetiran, dan Azam dengan senyum pilu di mana hatinya kembali dilanda penyesalan. Apalagi saat melihat kebahagiaan Raka yang sedang menggendong bayi merahnya. Andai dulu aku gak memberikan Alisya pada Raka, pasti aku yang ada di posisi Raka sekarang, gumamnya. Raya, Alisya, selamat untuk kalian berdua, tutur Abah yang lebih legowo sejak awal. Bu Nyai gak tahu harus kasih kado apa. Semoga ini bermanfaat. Bu Nyai mengulurkan kotak kado pada Alisya. Masya Allah, makasih banyak, Bu Nyai, balas Alisya. Ini dariku, Sya. Selamat ya. Kini giliran Amira. Makasih, Mir. Timpal Alisya. Mereka lalu melihat bayi yang baru saja Raka letakkan di dalam box bayi. Bayi merah yang kecantikannya sudah mulai terlihat. Kecantikan yang diturunkan sang ibu tentunya. Melihat bayi itu, hati Bu Nyai semakin bergejolak saja. Keinginannya untuk memiliki cucu sudah tak bisa dibendung lagi. 26. Hari-hari yang dilalui Raka dan Alisya tentu tak lagi sama setelah kelahiran putri mereka. Kerepotan tak lagi bisa dibendung. Tak jarang keduanya sampai kurang istirahat demi mengurus langsung bayi mereka. Raka memang sengaja tak mempekerjakan asisten rumah tangga. Saat ia menawarkannya pada Alisya, istrinya itu menolak dengan alasan tak nyaman jika di rumah ada orang lain. Jadi, setelah melahirkan, Alisya hanya dibantu Alia untuk mengurus bayinya itu. Berselang seminggu setelah lahiran, Raka dan Alisya menggelar acara syukuran sekaligus akikah di masjid pesantren. Banyak warga sekitar yang hadir dan memenuhi kursi yang memang disediakan. Abah sebagai pemilik pesantren sekaligus orang yang dituakan di sekitar sana,
ditunjuk untuk menjadi orang yang membawakan acara. Acara berlangsung hikmat. Raka dan Alicia tak hentinya tersenyum dengan haru sepanjang acara. Apalagi saat sampai pada acara pemotongan rambut. Mata Alicia dan Raka sampai berkaca-kaca. Begitu banyak doa yang mengalir. Ucapan selamat pun tak hentinya berdatangan dari para warga. Tentu karena di mata mereka, Raka adalah orang yang berjasa. Raka sudah menjadi salah satu ustadz panutan di sana. Dia yang semula bak orang asing yang dianggapnya figuran di pesantren tersebut, kini berubah menjadi tokoh utama. Sedangkan Azam yang semula dianggap tokoh utama di pesantren, pesonanya semakin memudar bahkan seperti hanya figuran. Azam juga perlahan mulai menarik diri. Rapat-rapat dan kegiatan penting yang menyangkut kemajuan pesantren seringkali tidak dihadiri dirinya dan minta diwakilkan oleh Raka. Bahkan saat ada pertemuan antar pemilik pesantren yang cukup berpengaruh di provinsi tersebut, Raka yang diminta hadir oleh Abah dikarenakan Abah tak enak badan. Apalagi kini, saat Raka sudah dikaruniai keturunan, kehidupan lelaki yang belum lama berhijrah itu semakin terlihat sempurna saja di mata Azam. Pendidikan yang tinggi dan memadai, status sosial yang termasuk kalangan orang berada, memiliki istri cantik dan anak. Lengkap sudah kebahagiaan itu. Setelah menatap Raka cukup lama, Azam berpindah menatap Alicia. Wanita yang senantiasa mengenakan penutup wajah itu terus saja tersenyum sepanjang acara, terlihat dari kerutan di kedua ujung kelopaknya. Matanya berbinar-binar penuh bahagia. Padahal, mata indah itu dulunya pernah terlihat redup. Bahkan terus basah oleh air mata. Saat dengan kejam dan tanpa perasaan, Azam membatalkan pernikahannya begitu saja. Senyum cantik itu dulu pernah pudar. Bahkan hilang untuk beberapa saat. Binar bahagia dalam sorot matanya juga pernah lenyap. Diselimuti luka dan kecewa yang teramat dalam di hatinya. Namun, berkat keikhlasan menerima luka dan kecewa tersebut sebagai takdir hidup yang memang harus dilalui, kini semua kesedihan dan air mata itu diganti dengan kebahagiaan dan tawa yang tiada habisnya. Hidupnya nyaris selalu dipenuhi dengan keberuntungan setelah sebelumnya sempat dizalimi. Mas masih ada rasa sama Alicia? Amira yang duduk di sebelah Azam bertanya pelan. Sejak tadi, Amira. 27. Memang memperhatikan suaminya itu. Gak usah ngomong yang aneh-aneh. Alicia dan Raka sudah bahagia, timpal Azam tak kalah pelan. Bola matanya berputar jengah, karena di tengah-tengah acara seperti itu, bisa-bisanya Amira bertanya demikian. Mereka memang sudah bahagia, tapi Mas belum, balas Amira sendu. Sebagai seorang istri, bohong kalau dia tak kecewa dengan dirinya sendiri karena tidak bisa membahagiakan sang suami. Tak bisa memberikan keturunan yang akan menjadi penerus keluarga. Azam tak menanggapi. Dia pura-pura tak mendengar apa yang dikatakan Amira. Meski apa yang dikatakan istrinya itu memang benar. Bahkan Azam sendiri sudah lupa kapan terakhir kali merasakan kebahagiaan. Bu Nyai sudah meminta Nas untuk cari istri lagi. Aku juga sudah mengatakan gak keberatan. Lalu kenapa belum Mas lakukan? Amira kembali bertanya. Setengah berbisik karena posisinya sangat berdekatan dengan Azam. Kalau aku mau, sudah aku lakukan sejak dulu. Kalau sampai sekarang belum aku lakukan,
itu berarti aku tidak mau, timpal Azam tegas. Sudah. Diamlah. Gak enak saat acara begini malah bisik-bisik, lanjutnya penuh penekanan. Amira hanya mengangguk patuh. Tatapannya kembali diarahkan pada Alicia dan Raka yang masih menjalani ritual pemotongan rambut bayi. Acara berlangsung lancar. Begitu selesai, para warga langsung menikmati hidangan dengan berbagai olahan, salah satunya olahan dari kambing. Meski bayi Raka perempuan, tapi dia tak hanya memotong satu kambing saja mengingat banyaknya warga di sekitar sana. Belum lagi para santri yang jumlahnya tak sedikit. Di hari bahagianya itu, Raka ingin berbagi kebahagiaan pula dengan orang-orang di sekitarnya. Terbukti, para warga yang datang terlihat antusias dan penuh senyuman saat menikmati hidangan yang disediakan. Apalagi saat pulangnya masih juga diberi bingkisan. Lainnya halnya dengan Amira. Meski di sekitar masjid pesantren masih dipenuhi dengan keriuhan orang-orang, Amira memilih langsung pergi. Dia pulang ke rumah tanpa menyantap apapun. Selera makarnya hilang dan ingin segera menepi sendiri. Setiap pagi, Amira selalu disuguhi pemandangan di mana Alicia sedang menjemur bayinya di depan huniannya. Meski Amira sudah berusaha untuk ikhlas dengan takdirnya, tapi tetap saja pemandangan itu melukai hatinya sebagai seorang wanita yang tak mampu untuk menjadi ibu. Tak jarang, Alicia dan bayinya juga jadi topik perbincangan hangat di antara para ustadz-ustadzah. Lucu banget ya anaknya Ustadzah Alicia. Jadi kangen punya bayi lagi. Enak banget ya jadi Ustadzah Alicia. Dia diminta resign oleh suaminya agar bisa fokus mengurus anak. Iya. Lagian Ustadz Raka selain jadi pengajar di sini juga kan dia pebisnis. Gak akan kekurangan ekonomi lah kalau cuma gara-gara Ustazah Alicia berhenti mengajar. Gak ngangka ya, kehidupan mereka sungguh beruntung sekarang. Padahal awal-awal menikah, kita tahu sendiri kehidupan mereka bagaimana. Sampai-sampai Ustadz Raka harus nyambi jadi tukang ojek. Itulah kehidupan tidak ada yang tahu. Yang awalnya di atas, bisa tiba-tiba ke bawah, begitu pun sebaliknya. 28. Yang semula mengira akan bahagia, malah menderita. Makanya jadi orang jangan angkuh. Karena setiap orang punya jatah untuk jatuh. Kata-kata itu cukup membuat Amira tersinggung. Meski dia tahu, mereka tidak bermaksud menyindir dirinya. Hanya bermaksud sebagai pengingat saja. Sepulang dari pesantren dengan hati yang masih tak baik-baik saja, Amira dibuat tertegun oleh dua buah mobil mewah yang baru saja berhenti tepat di pekarangan rumah Abah. Tak berselang lama, para penumpangnya turun bergantian. Mereka tak lain adalah keluarga Davin dan juga Ricky yang sengaja datang untuk membesuk Alicia dan bayinya. Safina dan Aldi pun bahkan ikut mengingat begitu baiknya Alicia pada Safina. Mas ini, jangan sampai ketinggalan. Ayu mengulurkan stroller mahal yang masih dilipat pada Davin. Tak hanya itu, yang lain juga membawa kado masing-masing yang dipastikan barang-barang bagus dan mahal. Terlihat dari bungkusannya. Bahkan untuk sebuah alat gendongan yang harganya nyaris jutaan. Dari mana Amira tahu? Tentu saat hamil dulu, dia sudah sering searching barang-barang bagus untuk keperluan bayinya setelah lahir nanti. Padahal kehamilannya saat itu terbilang masih awal. Mau ke rumah Alicia ya?
Sapa Amira. Lah masih mengenal betul orang-orang itu. Siapa lagi kalau bukan donatur yang membuat fasilitas pesantren mulai diperbaiki perlahan. Iya, Mbak. Alisyanya ada kan? Timpal Ayu ramah. Ada kok. Saya tadi pagi lihat lagi jemur bayinya, balas Amira. Oh, iya. Makasih ya, Mbak. Mari, permisi dulu, sahut Ayu lagi. Amira mengangguk sopan. Ia tetap berdiri di tempatnya. Menatap para tamu luar kota itu hingga lumayan menjauh. Beruntung sekali hidup Alisya. Dia dikelilingi orang-orang baik yang sayang dan perhatian padanya, gumam Amira. Dengan lesu, ia meneruskan langkahnya menuju rumah. Rumah yang sama sekali tak mendatangkan kebahagiaan untuknya. Padahal dulu, beribu cara dia gunakan agar bisa menjadi penghuni rumah tersebut. Di tempat berbeda, Alisya baru saja selesai menafsui bayinya saat terdengar suara riuh di luar. Raka juga baru saja selesai mengganti baju seragam mengajarnya dengan baju santai. Siapa ya, Mas? Kok kayak ramai gitu di luar? Tanya Alisya keheranan. Padahal, ia merasa para rekan ustadz-ustadzah sudah membesuk semua. Ayu dan yang lain memang sengaja tak memberitahu kedatangan mereka pada Raka dan Alisya. Mereka berniat memberi kejutan. Assalamualaikum. Raka baru saja akan mengintip dari gorden jendela saat suara salam terdengar. Loh, itu kayak suara. Tanda hubung titik. 29. Ayu. Alisya meneruskan berbarengan dengan Raka yang juga menebak. Iya itu suara Ayu. Alisya kembali berujar. Dengan cepat ia meraih penutup wajah dan mengenakannya. Sedangkan Raka langsung melangkah menuju pintu sembari menjawab salam. Membukanya lalu tersenyum mereka melihat banyaknya orang di luar sana. Masya Allah, Vin, Bang Riki, kenapa pada gak bilang dulu mau kesini? Sapa Raka antusias. Ia menyalami Davin, Riki juga Aldi. Sengaja, biar jadi kejutan. Lagi pula, masa ada keluarga yang lahiran gak besuk sih? Itu kan artinya nambah ponakan baru, timpal Riki. Benar apa yang dikatakan Bang Riki? Davin ikut bersuara. Raka langsung tersenyum haru. Hatinya merasa terenyuh karena benar-benar dianggap keluarga oleh orang-orang yang dulunya justru dijahati dirinya. Masuk menasuk. Alhamdulillah sekarang tempat tinggalnya sudah jauh lebih luas dibanding dulu. Ajak Raka penuh senyuman. Riki mengangguk. Dia lalu masuk duluan, disusul Davin, Aldi, Ayu, Riri, Aldi juga Safina. Alisya langsung menyambut begitu mereka memasuki rumah. Ia bahkan langsung menghampiri Ayu dan berpelukan sejenak. Tak lupa Ayu juga mengucapkan selamat pada Alisya. Begitupun dengan Riri dan Safina. Sehat, Vin? Sapa Alisya. Alhamdulillah, Mbak. Safina tersenyum ramah. Kado-kado yang dibawa masing-masing juga langsung diberikan. Membuat Raka dan Alisya kian dibuat haru. Bukan karena harganya tapi karena perhatiannya. Masya Allah, repot-repot sekali kalian, tutur Alisya dengan mata berkaca-kaca. Gak repot. Ayu tersenyum. Bayinya mana? Lanjut Ayu. Bentar ya, aku bawa dulu. Timpal Alisya nyaris beranjak. Kalau lagi tidur jangan. Gak apa-apa nanti aja.
Lagian kan baru datang ini. Kita ngobrol-ngobrol aja dulu, cegah Ayu buru-buru. Alicia mengangguk lalu duduk lagi. Sedangkan Raka baru saja kembali sambil membawa banyak gelas dan minuman untuk para tamunya itu. Ia juga membawa beberapa kue untuk suguhan. Dengar-dengar kamu mau pindahan lagi ke kota ya, Rak? Tanya Davin. Pengennya iya, jawab Raka seperti masih tersisa keraguan atas jawabannya. Bagus kalau gitu. Jadi kamu bisa lebih fokus ngurusin bisnismu biar lebih berkembang juga, timpal Davin. Iya, Vin. Itu maksudku juga. Soalnya belum tahu juga kan Rangga nantinya mau gimana. Bisa saja nantinya dia punya kehidupan sendiri, balas Raka. 30. Panjang umur. Nama yang baru saja disebut tiba-tiba muncul di depan pintu. Mengucap salam dengan mata memindai sekitar. Karena pintunya memang terbuka. Loh, Rangga. Sapa Raka keheranan melihat orang kepercayaannya itu. Bos, Rangga mengangguk sopan. Saya mewakili semua karyawan untuk besuk, lanjutnya. Masya Allah, jauh-jauh. Masuk kalau gitu. Kebetulan lagi banyak tamu juga dari keluarga Adiputra, titah Raka yang menghampiri Raka lalu keduanya bersalaman. Rangga mengangguk lalu memasuki rumah sembari mengucap salam. Semua yang ada di sana pun membalas salam secara bersamaan. Saat hendak duduk, mata Rangga tiba-tiba tertuju pada Safina yang duduknya sedikit terhalangi Ayu. Sontak mata Rangga sedikit melebar. Ada Mbak Safina juga, tutur Rangga dengan senyum cerah. Iya. Safina tersenyum ramah sembari menatap Rangga. Bahkan iya, gak ikut. Rangga bertanya lagi ragu dan terlihat malu-malu. Siapa tahu saudaranya Safina itu ada di sana juga. Meski sedikit mustahil. Bahkan pertanyaan yang menurut Safina agak konyol itu membuat kening wanita itu berkerut. 31. Rangga sempat terlihat salah tingkah setelah mengajukan pertanyaan yang memang tak masuk akal itu. Ada Safina di sana bukan berarti ada Kania juga. Rangga hanya rindu. Sebab setelah pertemuannya dengan Kania di pesantren dulu, keduanya nyaris tak pernah bertemu lagi. Rangga juga tak memiliki alasan untuk mendatangi rumah Pak Amar. Setiap hari, Rangga menatap ponselnya. Berharap Kania menghubungi dirinya. Nyatanya, tak pernah sekalipun S itu menyapa dirinya lewat pesan. Bahkan mungkin kartu nama yang sempat dirinya berikan untuk Kania bisa saja dibuang. Pikir Rangga. Itulah sebabnya nama Kania meluncur begitu saja saat melihat Safina yang tak lain saudaranya Kania. Kania gak ikut, timpal Safina. Dia memang kenal keluarga Mbak Alicia, tapi kayaknya gak dekat. Apalagi aku juga kan kesini rame-rame. Oh, iya. Rangga tersenyum kikuk. Tapi sehat kan? Sudah cukup lama gak ketemu soalnya. Alhamdulillah sehat. Lagi fokus terapi aja. Alhamdulillah sudah ada kemajuan. Bisa berdiri sendiri, hanya tinggal berjalannya, timpalku Safina. Syukurlah. Rangga tersenyum manis. Entah kenapa Safina melihat senyum itu berbeda. Senyumnya dibarengi kedua pipinya yang sedikit memerah. Oh, iya, bos. Ini, ada bingkisan sederhana dari saya dan yang lain. Isinya mungkin gak seberapa. Rangga mengulurkan bungkusan yang sejak tadi dibawanya.
Masya Allah, Rangga. Kamu sudah menyempatkan waktu ke sini saja sudah membuatku sangat berterima kasih. Ini pakai bawa bingkisan segala, balas Raka. Matanya kian dibuat haru karena dia benar-benar dikelilingi orang baik. Para karyawan yang memaksa. Mereka ingin memberikan bentuk perhatian pada bos yang sudah menjadi jalan dirinya mendapatkan rezeki untuk anak-anaknya, timpal Rangga. Raka mengangguk haru. Sampaikan salam dan terima kasih banyak-banyak untuk mereka. Siap, bos, sahut Rangga. Ia pun lalu terdiam. Memberikan waktu pada yang lain juga untuk berbicara. Benar saja, tak lama Rangga terdiam. Yang lain mulai bersuara satu persatu. Naufan awalnya memaksa ikut, dia bilang ingin melihat adik bayi. Hanya saja kondisinya sedikit tidak baik. Baru saja sembuh dari demam dan flu batuk, ungkap Ricky. Meski masih anak-anak, sepertinya dia sudah bisa merasakan ikatan batin dengan adiknya. Mendengar nama sang anak laki-laki, kerinduan Raka pun kembali mencuat. Dus bulan sudah dirinya tak bertemu dengan putranya itu. Gak apa-apa, kasihan dia justru kalau diajak. Nanti malah sakit lagi. Lagi pula, aku juga sudah berencana mau pulang. Rindu sama dia. Mungkin nanti kalau Alicia sudah benar-benar pulih dan bayi kami sudah bisa dibawa bepergian jauh, timpal Raka. Ricky mengangguk sambil tersenyum. 32. Raya juga titip salam, Syah. Dia minta maaf gak bisa besuk. Maklum, sekarang dia repot sama bayi kembarnya, tutur Ayu. Masya Allah, gak bisa bayangin repotnya gimana. Bayi satu aja sampai kurang istirahat apalagi dua. Semoga sehat terus untuk Raya dan kedua bayinya ya, balas Alicia. Amin. Ayu menyahut singkat. Tak berselang lama, suara rengekan bayi mulai terdengar. Bayi yang usianya belum genap sebulan itu lalu menangis kencang. Membuat Alicia nyaris bangun dari duduknya dengan buru-buru. Syah, aku aja yang bawa gak apa-apa. Riri menawarkan diri. Kasian melihat Alicia yang sepertinya belum pulih betul pasca operasi. Boleh, Mbak. Timpal Alicia. Ia akhirnya duduk lagi. Membiarkan Riri membawa bayinya. Ia juga percaya Riri sudah sangat telaten. Apalagi anaknya sudah banyak. Hanya berselang beberapa detik, Riri kembali sambil menimang bayi itu. Lalu kembali duduk bergabung dengan yang lain. Aduhai cantiknya. Gemas banget ini bayi, tutur Riri. Iya, Ri. Lucu banget ya. Jadi pengen punya bayi perempuan lagi. Sudah lama gak punya bayi perempuan, tutur Ayu gemas. Anak perempuan satu-satunya. Ayu memang sudah cukup besar. Sedangkan anak kedua dan ketiganya laki. Laki. Bikin lagi, yuk, mumpung masih muda. Masih 3 ini. Biar bisa samaan kayaknya aku, 4, balas Riri. Sekarang 4. Siapa tahu pulang dari sini tiba-tiba jadi 5. Sheila juga kan sudah lumayan besar. Cocoklah kalau punya adik lagi, timpal Ayu. Pengennya sih udahan gak punya lagi. Tapi kalau misalnya ditakdirkan punya bayi lagi, aku malahan pengennya laki-laki. Soalnya Mas Ricky belum ada anak kandung laki-laki, sahut Riri. Ya sudah, gas bikin. Cari tutorialnya biar jadinya laki-laki, imbu Ayu. Kue kaliah dibikin,
sambut Riri berkelakar. Mereka lalu tergelak. Bukan hanya Riri dan Ayu yang merasa gemas melihat bayi perempuan itu, tapi juga Safina. Dia mendekat dan duduk di tepi Riri, memainkan jemari mungil sang bayi. "Lucu ya, Mbak," tutur Safina. "Gemas sekali. Apalagi saat melihat mulut dan lidah bayi itu bergerak-gerak." "Iya, Vin. Mbak doakan kamu juga segera punya," balas Riri. "Amin." Safina mengelus perutnya sendiri. Sudah lebih dari 2 bulan sejak kepulangannya dari bulan madu, tapi belum ada tanda-tanda bahwa dirinya akan hamil. Bahkan bulan kemarin saja masih datang bulan seperti biasa. Padahal Bu Rania sudah berkali-kali menanyakan. 33. "Oh iya, Syah. Namanya siapa?" tanya Ayu. "Raisya," timpal Alisya. "Masya Allah cantik," balas Ayu. Para wanita itu terus saja berbincang hangat tentang baby Raisya maupun anak-anak mereka berserta pengalamannya masing-masing. Begitupun dengan para laki-laki. Mereka berbincang dengan obrolan yang berbeda. Lebih banyak membahas bisnis dan hal-hal yang berhubungan dengan laki-laki. Hampir 2 jam berlalu. Gelas-gelas mulai kosong. Toples makanan juga sudah berkurang isinya. "Sebenarnya kami masih betah di sini. Tapi gimana lagi, kami harus pulang biar datangnya gak terlalu kemalaman," tutur Ricky mewakili. "Loh, mau pulang? Kirain mau nginap. Kalau nginap juga ada tempat kosong kok. Kebetulan ada hunian ustadz-ustadzah yang belum diisi," balas Raka. "Kasihan anak-anak kalau gak pulang," timpal Riri. "Oh iya." Raka mengangguk mengerti. Para tamunya itu mulai bersiap untuk pulang. Membereskan barang masing-masing seperti ponsel yang semula tergeletak.